hajri. Terus. Ini diingat dan ini berlaku dan kita langgar. Di tempat kita memasyarakat dan terbiarkan budak kecil berbelanja dan juga membeli, berbelanja dan menjual. Secara hukum, anak kecil, orang gila, bankrupt, anak kecil, bodoh, sufaha, safi. Yang empat ini disebut mahjur. Ada yang mahjur bisibah, yang mahjur bipalasin, yang mahjur bisafahin, yang mahjur, yang keempat biiblasin. Jadi yang mahjur tak boleh bertasarruf. La yajuzu tasarruf. Ingat, hajar artinya mencegah atau menyekat leluasa seseorang dalam menggunakan hak milik dia sendiri. Itu namanya hajar, dicegah, pencegahan, penyekatan, tersekat. Dinyatakan bankrupt, tersekat. Dinyatakan masih kanak-kanak, tersekat. Dikatakan bodoh, tersekat. Dikatakan gila, tersekat. Jadi dia tak boleh jual, dia tak boleh beli. Kenapa? Sebab leluasa dia untuk melakukan tasarruf yang semacam itu telah tersekat atau juga telah dicegah oleh pihak yang berwenang. Siapa? Itu dengan Datuk Faridah. Siapa Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi? Rafidah. Dengan Datuk Rafidah. Jadi Datuk Rafidah saya bahwasanya syarikat ini dinyatakan bankrupt dan tidak boleh tasarruf. Itu pihak leluasa daripada Menteri Keuangan atau juga Menteri Kehakiman. Siapa saja yang menyatakan, yang membuat pernyataan semacam itu. Terus. Ya tasarrafu lahum al-waliyu. Jadi yang akan menjadi wakil itu adalah orang tuanya. Dan ketika kita nyatakan kanak-kanak itu tidak dibolehkan untuk berbelanja, kita cegah leluasanya, kita sekat leluasanya. Yang akan bertanggung jawab dengan keperluan mereka masing-masing, ima dengan ima dengan jad kalau kebetulan tidak ada, ima dengan wasi pengasuh, ima dengan hakim langsung, atau dengan seorang yang amin. Wa yatasarrafu lahum fil khifah. Hati-hati kalau kita menjadi wali. Ya ima kita menjadi wali, ya ima kita menjadi wasi. Kalau kebetulan orang tuanya sudah menikah, kita bertindak sebagai wasi. Nih anak keponakan kita, anak daripada abang kita meninggal. Jadi dengan duitnya tadi itu, kan dia mahjur. Mahjurnya macam mana? Setelah masih kanak-kanak. Mau tak mau, warisan daripada abang dia, warisan daripada orang tuanya, atau warisan daripada abang kita yang meninggal, itu kita yang pegang, kita yang menahan. Jadi kita akan bagi makan, kita bagi belanja, kita bagikan segala keperluan yang diperlukannya. Maka dengan kita bertasarruf dengan duit yatim tadi itu, ya tasarruf bil rifqah ay bil ahsani fal ahsan. Maksud daripada rifqah, bertasarruf dengan cara yang lebih menguntungkan. Tak boleh kalau kita belikan untuk keperluan kita dengan keluarga di rumah, kam syrin. Kita asyarah, la akhir kalam 18, kali 12. La, 17. Okey, 14. Ya Allah, خلاص 14 كويس. Enak pada 14. La, مو زي كده. ده حلوة. ده نمرة 1. ده آخر كلامنا 20. عشان خاطر أن أديلك 17 بس. Kita kata tak 14. خليها 14 ونص. معلش ya Allah. Kiloin 14 ونص. Kata dia, ya Allah, masih. Ini kalau waktu dia beli untuk dia. Tapi waktu dia beli barang untuk anak yatim, kam, 20, ya Allah, 20, masih, 20 unus muskilah. Tidak, tak boleh. Kalau untuk dia tawarnya setengah mati, sangat rumit sekali. Itu kalau di Indonesia sebut, orang yang macam itu. Jadi yang terlalu rumit dalam permuamalahannya atau dalam amalahnya. Kalau untuk dia, Masya Allah, sangat rumit sekali. Tapi kalau seandainya untuk yatim, yang harga 20 pun dia bayar 25, katanya ma'alish. Khud 20. Wanatila kaman khamsah bakshish minni. Ya Allah, hadiah untuk anda. Tak boleh mantang-mantang duit orang lain sewenang dia. Duit jamiah tak boleh digunakan semacam itu. Harus lebih ihtiyat. Jadi kata baginda Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inni nazzaltu nafsi manzilataka fil yatim. Aku menempatkan diriku ini semacam mana dengan kedudukan orang yang mengasuh anak yatim. Kalau aku berhajat, aku ambil. Kalau tidak, uangku kembalikan.
Begitulah dengan pengasuh anak yatim. Kalau terpaksa harus memakan bersama, ikut makan bersama dengan yatim, oke, makan harta itu. Kalau tak, usahakan untuk tidak memakan harta mereka. Yatasarrafu bil ghibtah, dengan cara yang lebih afdal. Terus. فإن ادعى أنه أنفق عليه ماله أو تلف قبله أو أنه دفع إليه فلا. وإذا بلغ أو أفاق رشيدا بأن بلغ مصلحا لدينه وماله أنفق saja. Qala fa in idda'a al-hakim al-wasi al-wali bahwasanya dia telah menginfakkan harta yatim tadi itu kepadanya, au tarifa, atau juga hilang, qubila, gitu. Qubila. Qubila. Situ. Apa sarahnya di dalam? Sarahnya apa di bawah? Qubila. Betul kan? Qubila. Kalau dia kata sudah saya infakkan atau juga hilang, qubila. Betul kan? Qubila bukan qablu. Qala au annahu dafa'u ilaihi fala yuqbal illa bi bayyinatin. Maksudnya, kalau kebetulan si pengasuh tadi itu bagi tahu dia, Assalamualaikum Pak Ji, saya sebelum berbicara atau juga sebelum meminta, ada satu permintaan terakhir dan juga sebelum bertanya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Ji, Mak Ji dan keluarga di sini memelihara kami selama tidak kurang daripada 4 tahun. Jadi sekarang sekedar mau tahu saja, duit yang ayah wariskan, duit yang ayah tinggalkan pada waktu ayah meninggal, itu macam mana perkembangannya. Jadi kata si dia tadi itu, mohon maaf, duit yang ayah anda wariskan tempoh hari tak lebih daripada 10.000 ringgit. Dan yang 10.000 ringgit itu tahun pertama habis 4.000 untuk belanja biaya pengkosan kamu sekolah. Kemudian yang tahun kedua habis 3.000. Tahun ketiga yang ada sekarang hanya bagi tak lebih daripada 100 ringgit saja. Kalau dia buat pernyataan semacam itu, qabilah. Kenapa? Sebab dia amin. Tapi kalau dia katakan, sewaktu ditanya mana duit, oh itu sudah saya serahkan. Duit yang peninggalan orang tuamu sudah saya bagikan sama kamu. Kalau kebetulan dia mengatakan semacam itu, qad dafa'ahu ilaihi ay anna al-wali qad dafa'al mala ila sabi, fala yuqbal, tanpa ada bayinah atau saksi. Faida balagha, kalau dia balik, au afaqa rasyidan, orang gila. Balagha macam mana? Balagha muslihan li dinihi, balik dengan keadaan muslih, baik tahu mengerti tentang urusan agama dan hartanya, infak kal hajar, akan terbuka hukum hajar. Kalau ternyata dengan kanak-kanak tadi itu dewasa dan boleh menggunakan duit dengan baik, kita serahkan uang peninggalan daripada orang tuanya, muslihan di dene, muslihan di male. Tapi kalau dengan duitnya, dia pulun-pulun duit, dia jadikan sebagai rokok, dia merokok duit, dia buang duitnya, dia bawa ke klub malam, dia gunakan kepada yang porno, dia gunakan kepada yang haram, tuh ghairu muslih li dini. Yang semacam itu kita hajar sampai dia menjadi rasyid. Qala wa la yusallamu ilaihil malu, dan tidak diserahkan duit kepadanya kecuali dengan diuji. Bima yaliku bi qabdan bulu. Uji, kalau saya bagi kamu duit 10.000, terus kamu beli keperluan 11.000, terus kamu beli keperluan 9.500, berapa bagi? Katanya 500. Kalau barang itu harganya 11.000, sedangkan kamu punya duit 7.000 saja, maka kamu minta kembali dengan dia, atau perlu menambahkan lagi 4.000, perlu menambahkan lagi, perlu menambahkan berapa? 4.000. Oke, uji dulu hal-hal yang berkenaan dengan keuangan. Kalau memang Rashid pintar tahu, dengan duit akan kita serahkan. Wa in balagha mufsidan aw balagha aw afaqa mufsidan di dini aw malihi ustudima hajru alaihi wala yajuzu tasarrufu fil mal, dan tidak dibolehkan tasarrufnya dengan duit, baik dengan dijual, dengan menjual, dengan membeli, dan diizinkan oleh wali atau tidak. Bain azina lahu bistinkahi bin nikahi sahah, bin nikahi dengan iblam, kalau dia diizinkan untuk kawin, hukumnya sahih. Bain balagha rasyidan summa badzara, si anak tadi itu dah elok, setelah dia berusia 15 tahun, cara tasarrufnya sangat jimat sekali dan elok sekali. Dalam usaha perekonomiannya sangat betul, sangat bagus.
Tapi setelah berusia 18 tahun, duit ditakdirkan. Bangun yang tidak diperlukan, buat yang tidak diperlukan. Bazara bimalihi, maka pada itu dia akan dihajar kembali oleh hakim. Siapa saja yang menyalahgunakan duit, yang sekarang kan ada istilah penyalahgunaan kuasa. Datuk Anwar ditahan kena dengan istilah penyalahgunaan kuasa. Itu dengan tuduhan. Pihak pemerintah kalau menyalahgunakan dengan kuasa pun juga semacam itu. Pihak kerajaan kalau menyalahgunakan dengan hak rakyat, bangun bangunan yang tidak perlu dibangun, bangun bangunan yang berlebihan, mubazir misalnya, itu ada istilah hajar. Dengan hak atau juga dengan pihak yang berkenan tadi itu akan dikenakan hajar oleh hakim yang berkuasa. Wa in sabaka lam ya'un alaihil hajru wa in fasaka, tapi kalau dia menjadi fasik, hukum hajar tidak kembali. Wal bulughu, seseorang itu akan dikatakan balik dengan bermimpi, atau dengan genap usia 15 tahun, atau dengan wanita yang haid, ataupun juga dengan wanita yang hamil. Dia dikawinkan sejak berumur 12 tahun, bercampur dengan suaminya. Tahun pertama tidak ada perkembangan yang agak ketara, tahun kedua juga semacam itu. Masuk pada tahun yang ketiga, hamil pada dia berusia 14 tahun. Jadi, yang walaupun dia tidak pernah haid, yang walaupun dia tidak pernah bermimpi dan juga tidak pernah keluar air mani, akan tetapi seseorang tadi itu dinyatakan hak balik disebabkan karena dia mengandung. Jadi tanda-tanda seseorang itu balik ini istitraf, masalah ini tidak ada hubungannya, tapi disebutkan di sini karena diperlukan. Yang pertama, seseorang itu dinyatakan balik kalau dia bermimpi sampai keluar. Yang kedua, dinyatakan balik kalau kebetulan dengan dia kena usianya 15 tahun, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, dinyatakan balik kalau perempuan khas di waktu dia haid. Yang kelima, kalau ternyata dia hamil. Yang selanjutnya menurut ulama Hanabilah, kalau tumbuh bulu-buluan yang gersang di sekitar kemaluannya, yang walaupun usianya masih belum mencapai 15 tahun. Qala